Udah, salah satu aja, yuk silakan. Ya udah Mbak Anggun, silakan. Mhm. Okay, good. Okay, good. Terima kasih untuk Mbak Anggun. Masih bangun ternyata ya. Kopinya habis ya, ditambah lagi Mbak. Okay, so any question here? I think it's quite clear because you make the examples really good. Ada yang kurang jelas di sini? Halo? Oke. Kalau saya nanya direspon dong, jadi kan saya tahu jelas atau enggak gitu. Oh iya bener. Jadi kan saya kira mbaknya udah tidur atau gimana. Okay, so now let's see to the unit 3 question form. Itu adalah halaman okay, 4.24. Yes. Okay. Question form ini adalah kata atau ya kata yang kita gunakan ketika kita ingin menanyakan sesuatu hal, dan ini ada dua bentuk atau dua kategori. Oke. Yang pertama adalah yes no questions, yang mana dia biasa menggunakan auxiliary atau modal verb seperti to be is mr, auxiliary do does, dan dalam past tense-nya itu atau dalam bentuk lampaunya itu biasa menggunakan was, were, did, and then in present perfect biasa menggunakan have, has, and in future menggunakan will dan shall, and then sometimes also use modal verbs such as can, must, may, and etc. Okay? Bentuk yang kedua adalah WH question, yang mana terdiri dari yang pertama what, itu biasa digunakan untuk menanyakan benda atau hal, ya. Dan kemudian ada when, biasa digunakan untuk menanyakan time. Dan kemudian untuk menanyakan tempat digunakan where. Untuk person or things digunakan kata which, and then to ask people who. Untuk menanyakan kepemilikan atau possession good, whose, and then the last one to ask the reason why. So you know that WH question they have different word when you want to ask different things. Jadi WH question ini punya masing-masing kata tertentu ketika kita menanyakan hal yang berbeda. Jadi jangan digunakan when ketika mau menanyakan orang. Harus tahu kita gunakan apa untuk menanyakan apa. Nah, ini ada di buku juga di halaman 4.24 question formnya dan juga tenses yang digunakan, dan juga beserta contohnya. Kita bisa lihat ada simple present, ada juga bentuk present progressive, dan juga simple past, past progressive, present perfect, future, and then modals. Saya cuma mau minta tolong 2 orang saja baca atau buat contoh satu dari present progressive sama present perfect contohnya. Ada yang bisa buat? Present progressive yaitu dari bentuk is mr plus verb ing. Itu artinya present continuous. Kenapa?
kita minta tolong untuk buat dua contoh aja, satu dari present progressive, satu dari present perfect. Nah, kalau untuk menggunakan question forms ini, dia biasa tinggal meletakkan question formnya di awal plus subject dan kemudian diakhiri kata kerja. Tapi kata kerjanya perhatikan menggunakan tenses apa. Kalau present progressive, kata kerjanya pasti diakhiri dengan yes, ing. Kalau present perfect berarti kata kerjanya digunakan kata kerja iya, present present perfect yang menggunakan kata kerja kedua itu present perfect Mbak E. Present progressive itu menggunakan kata kerja verb ing. Oke? Oke, silakan. Siapa yang mau mencoba? Ayo, Mbak siapa tadi yang mau coba? Buat contohnya? Oh, oke, present progressive. Are you running in the road? Yeah, okay. And then present perfect? Have you run in the road? Oke, bisa. Have you run? Tapi runnya itu kata kerja yang kedua kan? Kata kerja kedua run apa? Kata kerja kedua apa kata kerja ketiga kalau present perfect? Kedua apa ketiga? Kalau kalau kata kerja kedua, ketiga. Kalau present perfect pakai kata kerja kedua, terus past tense pakai kata kerja keberapa dong? Jadi present perfect pakai kata kerja keberapa? Udah sepakat semua ketiga? Sepakat ya? Oke, jadi kata kerja ketiga run apa? Kata kerja kata kerja keduanya? Kata kerja run. Ra, run. Kalau run maksudnya kata kerja pertama run. R- kalau dia nulisnya run bacanya apa sih sebenarnya? Run. Oke, kata kerja kedua nulisnya gimana? Gimana kita mau ngomong present perfect? Orang baca kata kerja ketiga run aja run apaan sih? Oke, kita ulang. Kata kerja pertama bentuk kata kerja pertama berlari apa? Run. Oke, can you spell it? Can you spell the verb? Can you spell the okay, R? Okay. Okay, run. Okay, and then you read it. Run. Okay, verb 2. How you, R A
And how you read it? Ran. Okay. Verb 3. Are you? Okay, and then you read it. Run. Udah bisa bacanya? Apa tadi kata kerja keduanya? Run. Bukan run ya. Kita malu udah semester 2 masa baca kata kerja berlari run. Iya, jadi kebiasaan kan ketika ditanya run gitu kan? Oke, jadi no, you have to remember also how to pronounce. So when someone asks you, you can pronounce it well. Kalau menghafalnya itu pakai pronounce yang salah, ketika orang nanya, yang Mbak ingat itu ya pronounce yang salah. Seperti tadi ketika saya tanya, apa kata kerja keduanya? Run, kan jadi gitu. Karena ya yang Mbak hafal yang salah, gitu. Jadi ngapalnya itu run. Yes. Oke? Okay? Kita jadi lari ini kan, jadi bahas kata kerja gara-gara si run ini kan, run ini. Jadi nggak ngantuk ya? Ya udah. Okay, so yeah, the examples that made tadi Mbak Anggun yang buat ya, contohnya ya. Oh ya, Zela. Terima kasih untuk Mbak Zela. Tadi contohnya sudah benar. Tadi are you running? Itu tadi ya. Are you running in the road? Okay, and then have you running? Have you run? Ya kan? Have you run? Ya. Nah, jadi ingat untuk question form ini yang dia menggunakan is, MR atau do, does atau was, were, semua to be, auxiliary, baik modal itu membutuhkan jawaban yes atau no. Jadi nggak perlu penjelasan, itu hanya jawaban yes. Jadi kalau misalkan kayak Mbak Zela tadi buat contoh, are you running? Apakah kamu sedang berlari? Jawabannya yes, I'm running. Gitu kan? Nggak perlu dijelaskan, oh iya saya lagi lari tadi 3 km begini, nggak perlu penjelasan. Jawabannya itu hanya yes atau no. Oke? Jadi kalau kita ingin menanyakan sesuatu yang membutuhkan jawaban yes atau no, maka ingat, digunakan bentuk question form ini. Question formnya dulu plus subject, baru diakhiri dengan kata kerjanya. Tapi ingat, kata kerjanya sesuaikan dengan tenses yang digunakan. Oke? Oke. Nah, ingat have dan do juga memiliki dua functions, yaitu sebagai kata kerja dan sebagai kata bantu. Lihat contohnya di halaman 4.25. 4.25. Okay. Nah, di situ ada kalimat they do their homework every night, and then they have a interrogative also. Do they do their homework every night? Nah, have dan do, ingat fungsinya ada dua. Pertama tadi sebagai kata kerja, kedua sebagai auxiliary atau kata bantu. Nah, seperti contoh yang pertama, they do. Di sini do berfungsi sebagai verb. Seandainya ini kita ganti menjadi interrogatif. Kalau tidak ada auxiliary ini, gimana? Bisa nggak kira-kira dia jadi bentuk interrogatif? Yang auxiliary misalkan kita hilangkan. Jadi kalimat positifnya tadi kan they do their homework every night. Kalau kalimat negatifnya kan ini tinggal ditambahi kata not kan? Ya, they do not do their homework every night. Ya kan? Nah, kalau misalkan mau kita ganti menjadi interrogatif,
Bisa nggak kira-kira dia berdiri sendiri tanpa bantuan? uh, karena karena benar, karena dia nggak bisa berdiri sendiri itu, maka ada tambahi atau ditambahkan auxiliary do. Nah, jadi jangan jangan bingung di sini kenapa ada dua do, ada di awal, ada di tengah gitu. Fungsinya beda di sini. Satu sebagai auxiliary, sebagai kata bantu, yang satu lagi itu adalah sebagai kata iya, kata kerja. Ya, good. Nah, contoh berikutnya ada I have a car. I have a car. Have di sini berfungsi sebagai auxiliary atau sebagai verb? Verb, oke. Okay. I have had my breakfast. Yang mana auxiliary, yang mana kata kerjanya? Have sebagai ya, have sebagai auxiliary, had sebagai, kenapa dia pakai kata kerja had? Kenapa? Ini bentuk tenses apa ini? Past tense lagi, past tense lagi. Ayo, ini bentuk apa? Past tense. Simple perfect. Yakin? Present perfect. Oke, okay. Yakin present perfect atau mau diganti lagi? Deal, present perfect ya. Oke, jadi ini tahu ya kenapa ini pakai kata kerja had, karena ini tensesnya bentuk ketiga. Mana ada tenses bentuk ketiga? Saya kan tadi nanyanya, ini kayaknya memang semua udah di antara sadar dan tidak sadar ya, udah. Saya nanya tensesnya bentuk yang mana? Ketiga. Ya. Ya, tensesnya simple present perfect, makanya dia pakai kata kerja ke. Iya, baru benar. Kata kerjanya yang ketiga, bukan tensesnya ketiga. Oke, okay, let's see the last slide here. Ini untuk bentuk yang kedua. Tadi question form yang pertama kan yaitu yang yes no questions, ya kan? Nah, yang kedua ini adalah WH words, yang mana ini jawaban yang membutuhkan explanation, penjelasan atau alasan. Jadi membutuhkan reason. Tidak hanya sekedar ya atau tidak. Kalau tadi kan yang pertama jawabannya hanya yes or no, no reason, no explanation. Tapi untuk bentuk kedua ini membutuhkan penjelasan atau detailnya gitu. Nah, biasa ini seperti yang udah kita sebutkan tadi, ada kata-kata khusus yang digunakan juga untuk menanyakan hal-hal tertentu. Jadi misalkan kalau mau menanyakan benda, what are they? Apa itu? Gitu. And then mau menanyakan sesuatu hal juga, what are you talking about? Apa yang kau bicarakan? Gitu. Itu kan hal. Atau kalau menanyakan orang, itu who are they? Siapa mereka? Gitu. Dan untuk menanyakan objek, yaitu orang juga, digunakan whom did they say? Siapa yang mereka lihat gitu. Kalau saya misalkan mau menanyakan Mbak Muftia ada nggak? Nggak ada ya. Kenapa? Oh, Yuli Arnani yang nggak ada juga. Tapi nggak bisa gabung dengan kita ya, ini diskusinya. Cuman bisa dengar doang.
Yang belum ada, waduh, itu siapa tuh yang nguap? Waduh. Udah ngantuk banget ya. 10 menit lagi ya, Mbak. Oke. Saya mau nanya, siapa yang belum ada eh, membaca atau menjawab dari tadi? Siapa ya yang belum ada? Atau semua sudah ya? Saya mau nanya Mbak Meliani. Meliani ada? Oke, Mbak Meliani, kalau misalkan saya mau menanyakan dengan siapa Mbak Meliani tadi malam, saya pakai WH words yang mana? Yang mana, whom atau who? Who atau whom? Who, whom. Oke. Bentuk kalimatnya gimana? Dengan siapa kamu tadi malam? Kenapa? Coba diulang sekali lagi. Whom, whom was with you? Oke, whom. Oke. Ini sebenarnya sudah mendekati benar, tapi kata with-nya ini itu biasanya diletakkan di awal kalimat, Mbak, sebelum kata whom-nya. Jadi, with whom was you last night? Hmm. Jadi dia diletakkan di depannya. With whom? Oke. Atau bisa juga whom was you last night? Tidak usah pakai kata with. Iya. Oke, good. Eh, Mbak Zela ada? Kalau saya mau menanyakan eh, tentang kepemilikan, misalkan duit siapakah ini gitu. Digunakan kata yang mana dari WH words ini? Yang mana? Waduh. Waduh, yang mana ini? Enggak. Waduh, yang mana ini, Miss? Saya tadi udah mau tidur gitu ya mungkin. Tiba-tiba Missnya nanya. Jangan-jangan udah tutup buku ya kan? Semuanya tiba-tiba terbangun. Waduh, Missnya nanya lagi, kirain sudah mau diakhiri gitu ya. Pakai was, mana ada was di situ? Ada was ya di situ. Whose ya, whose. Kayak ngusir apa gitu, whose gitu. Bukan was ya, was nggak ada di situ, nggak ada di WH words itu ya. Nah, pakai was, oke, good, it's correct. Nah, bentuk kalimatnya gimana? Kalau mau menanyakan uang siapakah ini?
Whose, bukan was. Whose. Whose kenapa? Whose. Benar nggak menurut Mbak yang lain? Who's this money? Oke, siapa yang bisa bantu ini perbaiki? Oke, silakan Mbak Ike. Yes, whose money is this? Bisa dijelaskan ke Mbak Zela? Ayo, ayo Mbak Mbak Ike. Jawabannya sudah benar. Whose money is this? Tadi Mbak itu kan Mbak Zelanya salah ini salah membuat urutannya. Bisa dijelaskan urutan yang benar tadi gimana? Oke. Mhm. Kata yang menunjukkan itu. Oke. Mbak Zela bisa ngerti di kesalahannya tadi di mana di kalimatnya? Oke, bisa buat satu contoh lagi untuk ini meyakinkan bahwa mbaknya sudah paham tadi kesalahannya di mana? Ya, coba ganti kalau misalkan eh, buku siapakah ini? Whose, bukan was. Whose. Kenapa harus sampai 3 kali? Oh, whose. Oke. Iya, benar. Whose book is this? Oke. Jadi sehabis kata kerja WH words-nya, letakkan dulu noun-nya. Oke, atau benda yang ingin ditanyakan, baru masukkan kata to be-nya dan kemudian kata penunjuknya. Oke. Paham, Mbak? Oke, thank you. Jadi ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini sebelum kita mulai kembali ke bagian yang paling menarik? Iya, udah nggak sabar menanti bagian paling menarik. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari sini, dari semua yang sudah kita bahas? Dijawab dong, nggak ada miss, ada miss. Gitu dong. Ya, jadi nggak ada ya. Oke, so let's see to the really interesting part. Dam 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 dam. Oke. Jadi jadi ini adalah tugasnya, homeworks. Oke. Coba kita buka dulu halaman 4.7. Oke, ini nggak dari buku kok ininya tugasnya. Cuman ada contohnya di buku yang bisa sebagai panduan nantinya. Nah, di halaman 4.7 itu adalah dijelaskan bagaimana cara membuat sesuatu. Oke? Nah, jadi di sini saya minta kalian write down a process of making something. Terserah mau buat apa. Saya ada buat contoh di situ, misalnya cara membuat cake banana, misalnya kue pisang gitu kan. Nah, itu hanya contoh. Kalian bebas, topiknya bebas mau membuat apa saja. Yang penting cara membuat sesuatu. Dan saya harapkan jangan di copy paste dari internet, oke?